Dan sekarang A sudah menuju ke tempat itu, kita akan nyusul karena kita ditunjukkan ke sebuah tempat yang sama seramnya, sebuah pabrik yang berada tidak jauh dari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa. Di episode sebelumnya saya tidak ikut closing karena penasaran dengan sosok yang sebenarnya sering banget ngeganggu di tempat ini. Cuman di tempat sebelumnya nggak ketemu. Dan saya ngerasa sosok itu selalu ada di area ini. Dan ini sekarang saya cuma berdua sama Jum buat keliling dan cari tahu. Siapa tahu dengan saya sendiri masuk ke sini, mereka mau berinteraksi. Jadi yang kita cari adalah interaksi mereka, baik suara atau apapun. Dan Jum boleh ngomong apapun yang dirasa ketika kita muter ya. Oke, kita lagi ada di satu ruangan besar, hall yang dulunya sepertinya bekas pabrik. Ini hall benar-benar kosong, kita pelan-pelan masuk ke dalam buat ngeliat apa yang ada di dalam sini. Semua tim saya minta untuk nunggu di luar dan saya mau tahu di sini ada apa aja. Oke, ini hall juga, tapi sebelum ke situ kita jalan dulu ke sini. Oke. Ini agak beda ya. karena di depan saya ini ada seorang perempuan yang berdiri langsung ngambek karena saya udah samperin. Ini beda banget. Nih, kalau ngomong merinding nih. Berdiri semua kan? Oke, kita samperin aja. Assalamualaikum. Disamperin malah lari bro. Saya pikir ini satu perempuan yang sering ganggu orang-orang sekitar. Ya, halo, halo, halo. Kedengeran nggak? Nah, tuh di situ juga rame. Nggak tahu itu tempat apa, tapi nanti kita samperin ke situ. Itu cukup. Itu di situ ada yang ngeliatin kita di kotak ini nih. Di sini juga nih masih melotot di pintu ini. Halo, halo. Oh, ini juga ada yang duduk di sini, Jom.
Ini dominan kuntilanak sih. Saya penasaran itu dah, ruangan itu. Boleh, kalau mau main boleh. No. Kantor kayaknya. Stop, kita fokus dulu ke situ. Mudah-mudahan bisa dapat muka dia di sini. Fokus ke kaca ya, Jum. Iya, boleh, sok. Ayo. Lagi, boleh. Ayo. Ayo. Kita periksa sini. Nah, tadi nggak tahu dapat apa enggak dari jauh. Mukanya ada di sini nih. Cuman karena saya sendiri, jadi kalau mau mediasi dan ngajak ngobrol agak susah. Tadi galak disamperin jadi takut. Cing. Ayo masuk. Ruangannya kecil. Nah, posisinya ini di sini tadi, tapi agak tinggi, jadi kelihatan dari sini nih. Saya coba ya. Hah? Tadi agak galak karena yang saya bilang, Pak Senjum bilang, ya merinding. Nah, itu sosok yang kayaknya sering banget ngeganggu orang sekitar untuk kayak jajan. Kalau yang dilihat memang tampaknya cantik, pas versi cantiknya. Setelah disamperin ternyata kuntilanak aja seperti biasa, dengan rambut yang acak-acakan, terus mohon maaf pakaiannya juga udah kacau pisan. Ini ruangan cukup oke. Selain kita tadi masuk yang awal langsung karena dia frontal untuk mencegah kita masuk. Ya, kita masuk lagi ke ruangan lain, kita geser lagi, guys. Luas banget. Luas banget ini. Halo. Ini tempat sebenarnya kosong dan yang aktivitas di sini pun pasti sedikit kan. Tapi nggak tahu kenapa. Lihat, ini seperti kabut dan debu yang kita isep dapat banget. Biasanya kan gini kalau habis banyak orang beraktivitas gitu kan. Ini nggak ada orang sama sekali tapi nggak enak di hidung.
Seru sih ini jalan-jalan. Pertama kali saya di jurnal sendirian, cuma ditemenin campers berdua, satu tempat kosong, terus menelusuri tempat yang segede gini. Oke banget. Juga di toilet depan melihat yang lewat. Oke. Ada ruangan lagi. Itu 2 kali, nah, bukan orang. Nggak ada sama sekali. Sama-sama. Ini oke lagi nih Jum. Entah kenapa mereka kalau didapat pojok-pojok seperti ini ada kotakan pasti jadi ngumpul. Saya sih pengennya pas jalan gini ada yang ngasih suara atau satu gerakan aja biar kalian ngeliatin kalian ada di sini, boleh? Yo, halo, kurang berani. Kita geser keluar lagi ya. Oh, itu ada ruangan lagi. Atau ini tempat apa? Udah kesini belum? Belum. Kita coba kesini. Oh, masih gede banget ruangannya. Ini bener dulu. Mau kita ke lawan. Yuk. Mana? Yang saya bilang tadi di atas. Oh. Yuk. Walaupun udah biasa ke tempat kayak gini, cuman ketika mereka bener-bener ngasih jawaban atau ngasih ekspresi mereka dengan bunyi atau dengan gerakan, tetap meringkak mah aya, nggak bisa bohong. Sama saya juga manusia biasa. Oh, nggak mau udah pemberani, nggak. Tetap apa yang keluar dari tubuh saya pasti kayak gini, sama responnya sama. Tuh masih naik. Karena mereka ngerasa punya kekuatan lebih dan banyakan. Sementara kita cuma berdua. Itu hilang suara ya. Kita coba ke ruangan yang tadi. Let's go. Wow. Itu nyambung sana. Pocong. Ternyata bagian ke belakang ada pocong. Itu posisinya di situ tuh. Di ujung banget itu. Ada napas, guys. Ada napas, guys. Halo. Halo. Ini beki kenceng. Ini beki kenceng. Wah, edan. Ternyata di ujung sana. Gede-gede banget. Ini kalau saya muter-muter terus bisa habis setengah jam saya sendiri di sini sih. Apakah kita akan memanggil tim yang lain? Halo? Ini biasanya kalau kosong kan nggak ada orang ya. Kan ini autofocus. Jadi kadang si kotak itu tiba-tiba ada. Oke, coba lagi. Tuh, ada lagi. Tuh di tembok ini. Tapi sekarang nggak ada. Kena lampu dia geser pasti. Ini lumayan Jum.
kayaknya tim yang lain suruh ke sini deh. Ya. Ya, cukup jalan-jalan berdua ya kita. Kita panggil tim yang lain. Oke, guys. Let's go. Roll aja, Jung. Debunya parah pisan. Padahal kan seharusnya kalau nggak ada aktivitas mah debunya nggak akan keangkat ya. Terus ini tempatnya ketutup, nggak kena angin gede. Langsung keluar. Tadi saya ke situ. Saya buang air di situ tadi. Toilet itu. Larinya ke sini kan, dan ternyata ujung paling jos. Masih gede banget. Gede pisan ya. Mantap. Kita panggil yang lain. Kita berdua terus Mas Redo sebagai kameramen. Salah paham dong aku. Jangan pura-pura salah paham ya Mbak. Jujur saya pergerakannya jangan mencurigakan sih. Ada mata merah kirain apa? Ya mata merah berarti. Kan itu bukan ranah, itu di ruangan lain. Ini kita mah di ruangan sini. Ya di ruangan kosong. Kamu bisa terlalu dekat. Oh ya, tapi gue takut. Coba Kita sih tadi berantem. orang diam-diaman gitu. Ini kan dekat gue. Jujur aku takut banget. Kayak gini. Biasanya kan rame. Kamu kok tegang sih mukanya? Kamu nggak yakin ya sama kita berdua? Tapi kita udah kesana deh. Sebenernya ini loh. Kamu ngomong apa sih? Merinding deh. Merinding disco. Kayaknya mungkin ya pas dulu jadi pabrik tempat nyimpan apa gitu atau ada produksian apa. Tapi kosong banget sekarang. Sebenarnya terbilang ya, kosong sih, bersih gitu, nggak kayak numpuk apa gitu, nggak kotor yang gimana. Cuman kayak ada muka tadi di sana terus nongol gini. Situ belakang kamu yang atas itu. Ini kita mundur aja. Mundur dari tempat ini. Pamit undur diri. Iya, balik lagi ke yang lain. Ya udah ada ke sana ya. Ya. Ini kayak sampai asam lambung gue, stres. Yuk. Ketahuan dong kita berempat. Ya. Cara apa tuh? Nggak tahu, dan di ruangan di balik situ. Ya, sana lagi ya kita. Iya. Ya? Kameramen duluan. Oh, enggak dong. Takut. Coba gini, jalannya jadi seret. Nanti kalau ada suara berarti kedengeran. Sumpah, ini tuh jaraknya deket ya ke pintu, tapi kayak jauh banget. Sorry. Kayak banyak ancaman gitu. Aku hampir gak berani mediasi.
dikit lagi. Yang lebih tua. Adik siapa? Nurut Ya bareng aja sih, bareng aja. sama yang lebih tua. Mana kalau masuk kirinya ada ruangan Gak baik. dulu lagi takut dor. Soalnya tadi ada yang aku lihat ada nongol nih dari situ kayaknya semua ada kayak pintu yang udah nggak ada pintu. Gimana sih maksudnya itu? Udah nggak kuat lagi. Tolong dong kayak senterin gue. Yang ada di sini kayak ngetawain kita ya, kayak nggak Kita dari tadi kayak pemberani banget soalnya. Bisa cerita. keluar. Kita berisik ya. Kalau boleh. Keluar. Dari apa? Selamatkan dari apa? Tolong apa? Keluar. Ya. Tolong keluar sekarang. Apa itu pintu apa itu? Sebenarnya dia kayak mau ngasih tahu sih. Aduh, ini apa? Dingin. Kemana lagi? Ah, gelap sih. Iya, sini ya gue yang nyenterin sini. Dingin. Mereka di platform. Tolong jangan lihat ke belakang, ayo. Mereka kejar. Sudah di luar. Bisa cerita. Dia sebenarnya dia yang mati. Oh. Iya, baik. Bisa cerita lagi? Dia yang kalian cari. Oh, di ruangan tadi ya. Apa-apa nih dikasih episode? Tau gak sih kayak sosok gede terus kayak bom gitu, tapi kayak orang bule, maksudnya kayak Restoran. kayak apa orang bulenya sebetulnya Sinyo. masih ya itu kayak tuan Wah, iya. Tapi semakin dia ngedeket, semakin dia mau
kita semakin kayak dia bang bang. Nah sama halnya sama yang episode sebelumnya, aku sama A, pas bagian aku sama AA ada sosok kayak putih, tapi pas dari awal datang sampai akhir dia kayak nenek-nenek terus yang melebar ini. Nah yang aku lihat, tau gak sih film-film kayak disturbing yang film aneh anomali yang jadi itu tuh rumah itu tuh 13 Ghosts. aku lupa namanya, mungkin teman-teman di rumah ingat. Jadi si kartun itu tuh ada seorang kakek sama nenek kayak ibu-ibu gitu. Terus waktu pembangunan rumah, ibunya tuh jadi turun terus ketimbun sama si rumah. Pokoknya rumahnya jadi hidup aja gara-gara ada istrinya gitu. Nah bentuknya kan kayak besar gitu, kayak bule gitu. Semakin ngeliatin makin gitu. Semoga kalian paham imajinasi pikiran aku ya gitu lah pokoknya. Oke. Tadi begitu Ayo, gue mundur kan itu. begitu aku masuk satu kalimat yang keluar dari kok. Cuma demi tungkul cara. Ya nggak bang. Serem ah. Tapi emang tempatnya kayak ini. Tempatnya, Bang. Betul. Soalnya banyak media-media menunjang mereka untuk betah. Pertama kayu-kayu tua yang kita lewatin. Yang kedua tempat-tempatnya kayak bersih-bersih sebelah kakang ini. Ini senang banget biasanya ya, senang banget mereka itu entah itu kuntilanak, entah itu pocong segala macam. Iya. Pasti senang banget ada benda-benda kayak gitu. Betul deh. Baru mau bilang selamat datang sudah duluan. Ini keengkia dirinya. Bang, apa? Bang. Sieun. Males liatnya Iya. kalau sudah Aneh. kayak gini mah aduh. Sokang. Keur sare kumaha? Ini udah ngobrol yuk ah. Merinding banget. Ngobrol ieu mah menu sajian apa meh teu kaganggu deui. Meh apa di dieu teh aya saha aya mau. Jangan ganggu. Hah? Teu ganggu. Baik. Resepnya. Nanti bahas lagi rame sebenarnya. Tumben teman-teman ini kita nemu yang kayak nggak ganggu kok. Senang malah. Teuing Mungkin selama ini dia umpana bang iya bang. Teuing umpana ieu. bisa jadi. Aing ceri di situ. Aing cok ketipu wae bang kita. Bisa jadi ini umpan. Wih banyak ayo jurik nggak keganggu cenah. Ditipu kita. Nyuruh datang banyak-banyak kan berarti Nah, ya. eta. Keganggu weh. Ente. Ayo terang rumah. Terame dah ieu mah kedah nu kaganggu ngalariana. Naon? Ini naon ieu geus deukeut ah. Aing ningali juri. Nya. Buta mun aya mah buta. Nya eta itu. Pang ina, pang sangar aja. Masangarna iya. Rek lakukan iya bukan lanjut ya yang diadu jemput. Iya bener sakti. Sanes. Balik mas, Bukan. Bukan sih Bang Jep. Saya mah bisa lihat bukan buta. Oh iya bener. Masih ada bet. Di mana belah mana? Di tukangnya. Iya, oh belok asup. Anter ya. Ayo. Sieun mana mah sieunan. Di jam sieunan. Tuh lain banget aing kan itu sieunan. Oh tuh bisa lempeng, bisa ada. Sok dituntun sok. Dituntun saya. Sok dituntun. Dituntun ke jalan yang benar. Asyhadu.
Tuntun kan? Kayaknya. Om, Sok, yang di mana yang paling Mas apa tujuannya sangatan orang udah teh? paling mana? Itu. Sok Kang. Ya, wis. Sebelah. Oh sih itu jelas Udah, gitu. sampai jalan. Sebelah kok ya. Nggak, aku lihatnya ada masuk ke kanan gitu. Ah, itu bener yang tadi. Yang si tembok pukul-pukul deh dia. Ah, bang aja lah. Ayo kita coba. Kenapa? Ih, takut ah. Kang, cepet Kang, takut Kang. Kakak mau sendiri aja. Naon sih eta jurik naon? Juga berit ya kok. Berit ucuing. Sigi jelema tapi siga berit. Aing mah saenge. Kan abang yang mau digelutinnya. Wengi, lujeng wengi. Lujeng wengi. Ya. Nabi teh ieu nya umpananya nabi teh nya. Ulan. Benang hiji kumaha? Saha nu beunang teh? Sim kuring kieu duaan. Kudu ngilu kai. Nah, kudu ngilu ieu bieu. Pugu rek nyamperkeun ieu rek. Loba tatanya. Ih. Aing kalau kieu wae Ka beunang. mana bade mapah ka mana ya? Bade nyirian nu mana? Bade nyirian nu mana? Saha? Mana nu budak? Lah, sini lah, maju lah. Berani si Alam. Sini lah. Sini. Nu leutik. Sama ya, ada. Nu mana? Kemana? Si Guntur. Lain. Bade dinawankeun kitu. Oh, serius nih mau bola. Nah di dieu lo Bandung. Pertos bieu gini, ngarana deui. Benten sareng di ditu. Anu kos beuri. Rek nyari naon. Aya Oh aya wae kabeh di dieu. Nah caricingna di dieu. tempatna di dieu mah. Di angon ku sepuh kitu. Oh, sepuh itu. Eueuh. Di angon ku saha tuh? Masing-masing berarti. Kang biasanya sok aya nu naon Kang? Mengorganisir. Enggak. Memang gitu anu sok nyimpenan. 2 minggu. Nah, 2 bulan. Gitu. Oh, sorangan deui mah nya. Kumaha sepuhnya. Tuh, mau barang penta naon, barang penta sih kuring. Ai di tugasna naon ngajagaan atau kumaha? Naon ngajagaan naon atuh da? Ieu. Naon dijagaan? Dia melet-melet gitu. Kita aja belum ke sana ya tadi. Kunaon? Ada masuk kok. Kunaon? Astagfirullah.
Aduh pusing, mual pusing bang. Tadi jadi Bingung bang kita. ya punten ya. Bisa saya salah. Iya bang. Yang saya lihat kita tuh berdiri kayak berada di tumpukan tulang-tulang orang kan. Serius nih ini nggak main-main. Jadi tadi pas sosok ini masuk, dia tuh kayak yang apa ya? Tahu kan istilahnya makanan setan tuh apa? Iya. Tulang. Jadi di situ, di spot ini, tempat ini saya ngelihat ada serpen tulang tuh banyak kan. Sampai ke arah situ. Iya itu beloknya itu udah belakang. Sampai ke arah situ. Yang tadi dia Itu bilang banyak. yang masuk ke Iko kan di belakang. Artinya di sini jauh sebelum mungkin bangunan ini dirapikan, mungkin ya dulunya sudah terjadi satu peristiwa Lama ya, salah. yang menyebabkan banyak orang meninggal. Dan mereka secara acak Disimpan di sini, dibuang di sini jasadnya. Dengan tidak layak gitu. Ya, nah terus mereka itu ketahan udah di situ aja gitu loh, si korinnya maupun apanya itu, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya termasuk salah satu sosok yang mau kita cari itu, ketika waktu yang tepat tidak ada yang seperti yang tadi masuk itu ada, dia keluar hanya sekedar pengen mencoba untuk interaksi, ngasih tahu kalau ada sesuatu di sini. Oh. Tujuan dan maksudnya itu. Jadi dengan paras yang baik. Paras yang itu, terus dia tuh sebenarnya menebarkan pesan yang positif bahwa dulu tuh sebuah keindahan loh yang ada di sini. Iya. Berarti ada kehidupan loh, ada manusia loh. Kehidupan. Terus saya ketemu satu wadah yang kayak aduh sampai merinding. Dan saya tahu tempatnya di mana kan, karena saya kan nggak ketemu tuh tempat mangkok itu. Ya, ada di dalam sumur. Emang ada sumur sini? Mangkoknya ada dalam sumur. Saya ngeliat banget tadi. Pas dia masuk, dia ngasih tahu. Pas dia sosok itu ngasih lihat, ada. Jadi bukan satu dua, ada banyak. Itu cap ayam, gambar ayam. Itu benar-benar terapin di dalam dasar sumur. Ini kita mau buktiin susah ya, karena nggak mungkin kita gali. Iya. Tapi itu ditutup. Ya, Ada satu lah ya tutup. bang, dulunya. Tutupan seperti kayak semen gitu loh Kang. Cuma kering dalamnya. Iya. Dulunya bekas sumur, abang kelihatan zaman dulu. Sini. Pusing bisa Langsung bang. naik asam lambungnya. Mual. Minum dulu yuk, cari minum dulu bang. Liar hulu orang. Yes, akhirnya selesai sudah penelusuran kami di tempat ini yang ternyata wah banyak banget cerita yang kita dapat hari ini, bahkan dari sana, dari sini, dari zaman ke zaman, dan bahkan ada Belanda dan lain-lain. Mungkin ini akan menjadi episode yang membuat kami sangat kelelahan. Tapi hari ini saya akan meminta Angga untuk memberikan kesimpulan atas 2 episode ini. Seperti apa? Kesimpulannya ya selalu saya bilang lah, di mana ruang yang sudah hidup lama pasti menyimpan banyak memori yang tersimpan di dalam bangunan itu, baik dalam batu atau kayu ataupun besi. Hingga akhirnya energi itu mungkin bisa jadi terlihat dan melakukan interaksi terhadap generasi-generasi selanjutnya. Jadi ya seperti dalam kitab-kitab lah, kita manusia hidup tidak sendiri, kita berdampingan dengan mereka yang sudah ada, bisa saling menghargai. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan Junarisa. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.